Wah, 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 wah. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, saudari dan saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema permenungan kita pada hari Minggu biasa ke-25 ini, melayani dengan sepenuh hati. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar pada kesempatan hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama bagaimana sikap iman kita selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh telah menempatkan diri kita sebagai pelayan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berkomunitas di Kombas, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja kita masing-masing. Saudari dan saudara, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana penulis kitab kebijaksanaan melukiskan tentang bahaya dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ketika hawa nafsu itu yang mengendalikan manusia, maka orang cenderung untuk menghormati dan menjunjung tinggi harta kekayaan, kehormatan, dan kedudukan. Ini berbanding terbalik ketika manusia itu mampu untuk mengendalikan semua hawa nafsunya. Manusia akan sangat menghargai sesamanya. Dia akan memiliki sikap kerendahan hati, di mana dia akan menempatkan sesama sebagai yang utama dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam bacaan kedua, kita juga mendengar bagaimana Yakobus yang merasa resah, gelisah dengan umat yang dia dirikan, gerejanya, yang dalam tubuh gerejanya itu muncul permusuhan dan segala yang jahat itu mulai muncul, mulai bertumbuh. Karena di sana ada sikap di mana orang itu lebih mementingkan diri sendiri. Ketika orang atau umat itu mementingkan diri sendiri, ini menjadi sumber lahirnya iri hati, kemudian berbagai macam permusuhan, dan Yakobus merasa perlu untuk mengingatkan umatnya agar mereka hidup dalam keutamaan yang telah diajarkan Kristus kepada murid-muridnya, yaitu sikap kerendahan hati, di mana dalam kerendahan hati itulah akan terbangun sikap damai dan membangun kerukunan. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus merasa penting, mendesak untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, untuk mengajarkan murid-muridnya tentang siapa Dia yang sebenarnya. Yesus mau memurnikan pemahaman murid-muridnya tentang dirinya dengan menyatakan bahwa sebagai anak manusia, sebagai Mesias yang diurapi, Dia harus menderita, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Minggu lalu kita mendengar pemberitahuan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Pada saat itu Yesus mengungkapkan yang pertama kali, dan Petrus yang kemarin itu dengan tegas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia menegur Yesus dan mengatakan itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Namun Yesus menghardik dan menegur dia dan menegaskan bahwa siapa saja yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus diikuti dengan pengajaran tentang bagaimana menjadi murid Kristus, mengikuti Dia, memanggul salib, dan menyangkal diri. Pada hari Minggu ini kita mendengar pemberitahuan kedua Yesus tentang penderitaannya. Yesus mengungkapkan itu. Sekali lagi Yesus mau supaya murid-muridnya memahami dengan jernih tentang kedatangannya ke tengah-tengah dunia untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa. Bukan dari kepentingan-kepentingan politik atau apapun juga. Karena para murid meskipun sudah hidup sekian lama dengan Yesus, mereka masih memiliki pemahaman yang keliru
tentang Yesus. Mereka masih berpikir tentang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka mengerti kemesiasan Yesus itu dari sisi politik. Hari ini pun Yesus kembali mengajar murid-muridnya. Setelah memberitahukan tentang penderitaannya, Yesus mengajar murid-muridnya. Meskipun mereka tidak menangkap, tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan tentang penderitaannya, mereka malah berdiskusi dan bertengkar, malah dikatakan bicara soal siapa yang lebih besar dalam kerajaan yang akan dibangun oleh Yesus. Yesus tidak marah kepada mereka. Yesus tahu apa yang mereka gumuli. Dan Yesus tahu bahwa mereka masih belum sampai pada pemahaman yang benar tentang dirinya. Oleh karena itu, dia mengajar mereka untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang dirinya. Setelah menyatakan tentang peristiwa penderitaannya, Yesus mengajar murid-muridnya agar mereka memiliki sikap pelayanan. Dan sikap pelayanan ini adalah sikap pelayanan tanpa pamrih. Agar murid-muridnya memiliki sikap kerendahan hati, tidak mementingkan dirinya sendiri atau mencari kedudukan kuasa dalam hidup mereka. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah murid-muridnya untuk memberi pengajaran kepada mereka, agar mereka memahami, agar mereka bisa menerima kehadiran, pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini seturut dengan kehendak Allah. Mereka harus menerima kehadiran Yesus itu dengan hati yang lapang. Bahwa Yesus datang itu untuk menyerahkan dirinya, untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan. Dan itulah yang harus diterima oleh para murid. Dan Yesus mau agar para murid juga mengikutinya. Yesus tidak membanggakan dirinya. Yesus tidak menyombongkan dirinya. Meskipun dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tetapi dia tidak angkat-angkat dada, menyombongkan diri. Dia menunjukkannya itu dengan teladan hidupnya. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan untuk semuanya. Bagi Yesus, para murid harus memiliki spiritualitas ini. Spiritualitas sebagai pelayan. Kata-kata Yesus ini memang sulit untuk kita terima, karena memang kita punya kecenderungan-kecenderungan, dan itu manusiawi sekali. Bahwa kita seringkali kita punya kecenderungan untuk menjadi yang pertama, mendapat kuasa. Ini adalah kecenderungan kemanusiaan kita. Tetapi Yesus ingin agar kita dalam mengejar cita-cita harapan kita menjadi yang terbesar atau menjadi yang utama atau memiliki kuasa. Cita-cita harapan kita itu pertama-tama demi pelayanan kita kepada sesama, bukan untuk kepentingan diri. Kata-kata Yesus ini, siapa yang mau menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang paling belakang. Ini bukan untuk menciutkan atau meredam kita punya keinginan-keinginan untuk berjuang menjadi yang lebih baik, berjuang untuk menjadi yang pertama, bukan untuk meredakan itu, tidak. Yesus mau supaya keinginan-keinginan kita itu harus dimotivasi oleh semangat di mana kita mau melayani, seperti itu. Terlepas dari kepentingan diri kita. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa, kita mohon semoga kuasa Roh Kudus membantu menolong kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, terutama sikap kita dalam melayani sesama kita. Ketika kita menempatkan sesama kita sebagai yang utama, sesungguhnya kita telah memiliki kebesaran kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu mengurungkan niat kita untuk menjadi yang pertama. Tetap berjuang, berusaha untuk menjadi yang lebih baik, tetap punya motivasi yang tinggi untuk menjadi yang utama, tetapi harus dibarengi dengan sikap kerendahan hati dan dengan tujuan semakin melayani sesama dengan lebih sungguh lagi. Tuhan menolong dan memberkati kita.